Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purwomen Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 16 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Setelah Lindong melepaskan auranya, alun-alun yang dipenuhi oleh banyak ahli top dari Laut Iblis kekacauan terdiam sesaat. Setelah itu, emosi di mata banyak orang berubah sebelum akhirnya berubah menjadi serius. Bahkan, ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong sekali lagi, tidak ada sedikit pun keraguan di mata mereka. Orang-orang di sini sebagian besar adalah individu-individu terkenal di dalam Laut Iblis kekacauan dan mereka memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, mereka mampu menyimpulkan bahwa Lindong tampaknya telah mencapai tahap reinkarnasi. Teman muda Lindong benar-benar luar biasa. Mutian membelai janggutnya saat dia berkata kepada Mulan di sampingnya. Sangat menakutkan. Mulan hanya bisa mengangguk dan menghela nafas. Tentu saja, kakak Lindong pasti lebih kuat dari kakek pertama. Di samping mereka, kata Mulingsan dengan bangga. Ketika Mutian melihat betapa cepatnya cucunya menanggapi mereka, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke arah seorang lelaki tua berjubah biru yang berada di jarak yang cukup dekat. Dia adalah kepala istana saat ini dari Istana Surga Laut 10.000, Wan Xuan. Tanpa diduga, dia juga muncul. Skala pertemuan ini benar-benar menakutkan. Mutian mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menyadari bahwa sebagian besar ahli top dalam Laut Iblis kekacauan hadir selama lebih dari ribuan tahun. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini pernah terjadi di Laut Iblis kekacauan. Sampai sekarang, Laut Iblis kekacauan sedang dalam kekacauan. Saat Yimo mulai mengamuk, meskipun klan Paus Sage abadi kita dapat bersembunyi sementara dari serangan mereka, ini bukan solusi jangka panjang, kata Mulan. Itu benar, Mutian mengangguk. Segera, dia melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir sebelum jantungnya yang tua mulai merasakan sedikit kebanggaan. Lagi pula, jika mereka berhasil membentuk aliansi, mengapa mereka harus takut pada Yimo itu? Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Tiba-tiba, suara gong bergema di alun-alun besar ini. Setelah itu, seluruh tempat menjadi sunyi sebelum banyak pasang mata melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri sosok cantik mempesona berwarna merah menyala. Dia adalah Tang Xinlian dari Aula Api Ilahi. Semuanya, saya percaya bahwa Anda semua harus tahu mengapa Aula Api Ilahi saya menyelenggarakan pertemuan ini. Saat ini, Yimo sedang mengamuk dan perang dunia kuno memberi kita gambaran sekilas tentang seberapa kuat Yimo ini. Mungkin banyak dari Anda di sini secara pribadi telah menyaksikan ini sendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Aula Api Ilahi saya, 8 wilayah laut telah dibantai oleh Yimo. Sementara itu, 120 faksi di dalamnya semuanya telah dimusnahkan. Mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai kemanapun mereka lewat. Saya percaya bahwa tidak ada faksi di sini yang dapat dengan percaya diri mengklaim bahwa mereka dapat melawan Yimo sendiri, kan? Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan berduka secara diam-diam. Terbukti, beberapa dari mereka sudah menderita kerugian besar setelah Yimo menyerang. Pria tua berjubah biru merenung sejenak sebelum bertanya, bolehkah saya tahu apa yang ada dalam pikiran Nona Tang? Tang Xinlian berseri-seri sebelum dia melanjutkan. Ini bukan hal yang terlalu rumit. Singkatnya, kita akan membentuk aliansi untuk melawan mereka. 5 master kuno telah meminta Aula Api Ilahi saya untuk menyatukan semua orang dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo. Beberapa suara mendengung dipancarkan dari dalam alun-alun besar ini. Banyak ahli berbalik untuk saling memandang. Memang faktanya, aliansi besar yang mencakup seluruh Laut Iblis kekacauan belum pernah ada sebelumnya. Suara mendengung menyebar ke seluruh tempat. Meskipun banyak ahli yang kuat merasa ingin bergabung, mereka memilih untuk tetap diam pada saat ini. Lagi pula, meskipun mereka didorong ke dalam kesulitan oleh Yimo, mereka telah membentuk faksi mereka sendiri setelah banyak keringat dan air mata. Oleh karena itu, setelah aliansi terbentuk, apakah mereka masih dapat mempertahankan kendali atas faksi masing-masing? Semuanya, apa yang disebut aliansi ini hanya dimaksudkan untuk melawan Yimo. Setelah aliansi ini terbentuk,
kita semua akan menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Untuk mencegah satu pihak mendapatkan kendali, kami akan mencalonkan beberapa faksi yang lebih terkenal dan membentuk dewan. Apalagi setiap keputusan penting harus melalui dewan ini. Selanjutnya, di atas dewan ini, kami juga akan membuat Dewan Panatua. Mereka akan dikelola oleh 5 Master Kuno dan Lindong, dan mereka akan bertanggung jawab untuk mengawasi aliansi. Setelah itu, setiap faksi akan mengirimkan pasukan elit mereka untuk membentuk pasukan pembunuh iblis. Sementara itu, Master Spasial juga akan turun tangan dan membuat formasi teleportasi di setiap wilayah laut besar. Oleh karena itu, jika ada wilayah laut yang diserang oleh Yimo, pasukan pembunuh iblis akan segera muncul. Tang Xinlian berdiri tegak dan bangga saat suaranya yang jernih menyebar. Menjalankan aliansi besar seperti ini seharusnya menjadi tugas yang rumit dan sangat sulit. Namun di tangannya, dia mampu menyederhanakan operasi dan membuatnya berjalan efisien. Selain itu, dengan mendistribusikan otoritas, dia dapat meyakinkan faksi-faksi tertentu yang khawatir bahwa Aula Api Ilahi berencana untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini untuk memperluas basis mereka. Alun-alun besar benar-benar sunyi. Sementara itu, mata individu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan. Sementara hati mereka mulai bergetar. Sepertinya aliansi seperti itu memang bisa diterapkan. Tidak ada yang keberatan dengan fakta bahwa 5 Master Kuno adalah anggota Dewan Panatua. Mereka memang memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Namun, kerumunan itu menatap Lindong dengan ekspresi aneh di mata mereka. Ini karena bahkan seorang ahli top di Laut Iblis Kekacauan seperti Mutian tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi seperti itu. Namun, meskipun usianya masih muda, Lindong mampu melakukannya. Ini pasti membuat banyak dari mereka tercengang. Lindong juga diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Sementara itu, kilatan kekaguman melintas di mata Master Api dan yang lainnya. Kemampuan kepemimpinan Tang Xinlian benar-benar menakutkan. Sepertinya dengan kemampuannya, setelah aliansi terbentuk, Laut Iblis Kekacauan akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan. Bapak dan Ibu, kami semua mendukung penuh pengaturan ini. Apa yang kalian pikirkan? Master Api perlahan berkata, namun suaranya yang rendah dan dalam menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kami telah bertarung dengan penjara iblis di masa lalu. Mungkin kekacauan ini hanyalah gelombang pertama. Setelah itu, Yimo akan menyapu seluruh dunia dan perang dunia kedua akan benar-benar dimulai. Apakah ada telur yang muncul tanpa cedera setelah sarangnya pecah? Jika kita tidak membentuk aliansi sekarang, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini akan dihancurkan. Hati para ahli berdebar saat mendengar suara rendah dan dalam dari Master Api. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita akan membuka benteng leluhur yang ditinggalkan oleh guru kita saat itu. Pada saat itu, kami akan mengizinkan mereka yang telah mencapai tahap samsara untuk memasukinya. Jika Anda beruntung, itu mungkin membantu Anda untuk maju ke tahap reinkarnasi. Kata-kata terakhir Master Api segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Hal itu membuat ahli panggung samsara yang tak terhitung jumlahnya segera berdiri sebelum mereka menatap Master Api dengan mata panas. Suasana di alun-alun telah mencapai puncaknya. Lagi pula, tawaran itu sangat menggiurkan. Master Api benar. Istana Surga Laut 10.000 saya bersedia bergabung dengan aliansi. Ketika dia telah berpikir matang, lelaki tua berjubah biru itu memimpin dan berdiri. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Klan Pausagi Abadi saya juga bersedia bergabung dengan aliansi dan melawan Yimo bersama." Mutian juga berdiri dan berkata, "Tebing Laut Surgaku juga bersedia bergabung dengan aliansi." Pakar top lainnya dari Laut Iblis Kekacauan berdiri dan berkata, "Pavilion Pedang Laut bersedia. Kami juga bersedia bergabung dengan aliansi." Di dalam alun-alun besar ini, banyak sosok tiba-tiba berdiri, suara mereka berkumpul dan melesat ke arah awan. Sementara itu, keinginan untuk bertarung mulai muncul secara sembunyi-sembunyi. Ketika Lindong menatap adegan mendidih darah di depannya, dia tanpa sadar mengeluarkan desahan lembut dari bibirnya. Berkat sekelompok Master Api dan tekanan dari Yimo, aliansi ini terbentuk lebih cepat. Namun, apakah aliansi ini benar-benar dapat melepaskan kekuatannya masih akan bergantung pada kemampuan Tang Xinlian. Setelah aliansi berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan prosedur operasional yang rumit. Namun, dibandingkan saat Lindong mendirikan Istana Empat Titan, menjalankan aliansi besar seperti ini ternyata jauh lebih rumit. Untungnya, Lindong tidak perlu mengkhawatirkannya. Hal-hal ini secara alami jatuh ke pundak Tang Xinlian. Dia mulai menunjukkan kemampuan kepemimpinannya yang membuat orang lain terkejut. Hanya dalam 5 hari, aliansi sudah mulai terbentuk.
Lindong dan Master Spasial juga bertindak serempak selama hari-hari ini. Mereka menuju ke berbagai wilayah laut besar dan membangun formasi teleportasi yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan melakukan itu, setelah pasukan pembunuh iblis terbentuk, mereka akan dapat menghentikan Yimo yang mengamuk. Meskipun Lindong telah maju ke tahap reinkarnasi, tugas berbahaya dan melelahkan ini masih membuatnya sangat lelah. Terlihat saat dia kembali ke aula api ilahi, wajahnya sedikit pucat. Di dalam aula besar, ketika Tang Xinlian yang sedang sibuk mengelola aliansi melihat Lindong, dia tersenyum. Setelah itu, dia secara pribadi menyajikan teh untuknya dan berkata, "Bagus sekali." Lindong menerima teh harum sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku membuatmu begitu banyak kesulitan." "Kesulitan kecil ini bukan apa-apa," Tang Xinlian berkata sambil tersenyum. "Yimo telah mengamuk di laut iblis kekacauan, dan ini pasti akan mempengaruhi aula api ilahi kami. Walaupun kamu bukan salah satu dari master kuno, namun kamu memilih untuk melibatkan diri dalam hal-hal seperti ini." Lindong lalu tertawa pahit. "Aku tidak mulia dan tidak mementingkan diri sendiri seperti mereka." Tang Xinlian tersenyum. "Meskipun mereka memang individu yang sangat dihormati, kamu sendiri tidak terlalu buruk." Sementara itu, ada ekspresi mempesona di matanya yang panjang. Pada saat ini, dia tidak menunjukkan sikap dingin dan heroiknya yang biasa. Senyum di wajahnya menjadi jauh lebih lembut dan lebih cantik. Tang Xinlian tiba-tiba teringat Xin King yang telah menemani Lindong ke daerah iblis saat itu sebelum dia bertanya, "Oh iya, bagaimana dengan Xin King? Kamu tidak menggertaknya kan?" Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum dia menjelaskan apa yang terjadi pada suku 9 ekor. Tang Xinlian berkata dengan agak terkejut, "Aku tidak menyangka gadis itu memiliki kesempatan pertemuan seperti itu. Kemungkinan dia akan menjadi sangat luar biasa setelah dia meninggalkan pengasingannya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika fluktuasi spasial sekali lagi muncul di aula. Setelah itu, Master Spasial, Master Api, Ying Huan, dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Master Spasial tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Kita sebaiknya segera mengatur semua formasi teleportasi." Tang Xinlian buru-buru menjawab, "Kami telah menyusahkan kalian semuanya." Ying Huan duduk dengan elegan di kursinya. Tangannya yang halus memegang cangkir batu giok zamrud. Setelah hening sejenak, dia menggunakan mata biru esnya untuk menatap Lindong sebelum dia berkata, "Kami akan membuka benteng leluhur besok." Tiba-tiba, Lindong merasa bahwa suasana di dalam aula besar telah menjadi sunyi ketika dia sekali lagi melihat senyum tipis di wajah Ying Huan. Meskipun dia merasa tertahan di dalam hatinya, pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Keesokan harinya, di dalam aula api ilahi, beberapa sosok berdiri di udara. Sementara itu, di sekitar mereka ada banyak ahli yang menatap mereka dari jauh. Hari ini adalah hari di mana 6 master kuno akan bergabung untuk membuka benteng leluhur, tempat yang ditinggalkan oleh leluhur simbol yang legendaris. Kemampuan menakutkan ini menyebabkan banyak orang menjadi iri. Sepertinya hanya sosok legendaris seperti leluhur simbol yang bisa meninggalkan benda suci seperti itu. Ying Huan dan 5 lainnya berdiri diam di langit. Meskipun tidak ada keributan yang mengguncang bumi, semua orang bisa merasakan gelombang menakutkan yang bergolak di bawah bagian luar yang tenang. Lindong berdiri tidak jauh dari mereka. Di belakangnya, King Zi, King Tan, Mo Luo, dan Tang Xinlian juga melihat ke arah yang sama. "Mari kita mulai." Ying Huan melirik mereka berlima sebelum dia berkata dengan lembut. Master Kegelapan dan 4 orang lainnya saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Kemudian, emosi rumit melintas di mata mereka sebelum mereka dengan lembut mengangguk. "Yan?" Ying Huan memberi isyarat kepada tangannya sebelum cahaya hangat keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya, itu berubah menjadi batu leluhur yang melayang di udara. Setelah itu, tubuh Yan juga muncul di luar batu leluhur. "Apa kamu benar-benar ingin membuka benteng leluhur?" Yan melirik Ying Huan, kemudian dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Apa kamu benar-benar ingin membuka benteng leluhur?" Ying Huan bertanya dengan lemah, "Pada saat seperti ini, apa kamu masih berpikir bahwa aku bercanda?" Yan tertawa pahit sebelum dia mengangguk tak berdaya. Setelah itu, batu leluhur mendarat di telapak tangan Ying Huan. Ying Huan bermain-main dengan batu leluhur yang hangat di tangannya. Kemudian, kilatan melintas di mata biru cantiknya sebelum dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Lindong yang berada di jarak yang cukup dekat. Ketika Lindong melihat senyumannya, dia merasa bahwa sensasi gelisah di dalam hatinya telah meningkat. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera bergegas ke depan sebelum dia muncul di samping Ying Huan. Sambil meraih pergelangan tangan Ying Huan, Lindong bertanya, "Bisakah kita berhenti sekarang? Aku bisa berlatih sendiri saja." Ying Huan menurunkan matanya yang cantik dan menjawab,
Benteng leluhur adalah harta yang ditinggalkan oleh guru untuk membantu kita melawan Yemo. Itu mampu meningkatkan kekuatan tempur pasukan kita. Oleh karena itu, aku tidak membuka benteng leluhur hanya demi kamu. Ini juga demi memenangkan perang dunia kedua. Lindong menggertakkan giginya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ying Wanwan tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang halus sebelum dia dengan lembut memeluk Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya yang seperti batu giok sebelum batu leluhur di tangannya melesat ke depan. Mari kita mulai. Cahaya terang dan intens tiba-tiba meletus dari dalam batu leluhur. Setelah itu, sinar cahaya itu terjalin di langit sebelum mereka tampaknya membentuk formasi besar. Sekarang giliranmu. Suara yang terpancar dari dalam batu leluhur. Api. Master Api adalah yang pertama bertindak. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menginjak lembut dengan kakinya. Segera, api mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Master Api mengayunkan lengan bajunya sebelum energi Yuan api yang menakutkan segera menyerbu ke dalam formasi besar itu, menyebabkan formasi menjadi semakin padat. Ruang angkasa. Teriakan nyaring terdengar dari dalam tempat ini sebelum energi Yuan perak menyembur keluar. Kegelapan, kekacauan, petir. 3 energi lain yang sama menakutkannya melesat ke depan dan terjalin satu sama lain. 5 aliran energi yang menakutkan mengalir ke dalam formasi cahaya itu. Setelah itu, cahaya terang dan gemerlap meletus dari dalam formasi. Samar-samar orang bisa melihat benteng kuno yang terletak di dalam cahaya itu. Setelah mereka melakukan bagian mereka, Master Api dan 4 lainnya menoleh dan menatap Ying Wanwan. Ying Wanwan mengatupkan giginya dengan lembut sebelum simbol es kuno muncul di tangannya. Segera, mata cantik biru esnya menjadi jauh lebih dingin. Es. Sebuah suara yang sepertinya mampu membekukan udara itu sendiri keluar dari bibir Ying Wanwan. Segera, dia melambaikan tangan seperti batu giok sebelum aura dingin seputih salju mulai menyebar ke segala arah. Kemudian, mereka benar-benar berubah menjadi es poenik besar sebelum mengepakkan sayapnya dan melayang dan masuk ke dalam formasi. 5 aliran energi yang semula ada dalam formasi terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, segera setelah mereka berenam memanipulasi energi masing-masing, 6 aliran energi yang menakutkan mulai bergabung. Akhirnya, mereka berasimilasi sepenuhnya dengan formasi itu sendiri. Formasi besar itu mulai bergetar hebat. Cahaya terang meletus sebelum benteng kuno yang buram itu mulai terlihat semakin jelas. Ying Wanwan dan 5 lainnya terus menyalurkan energi menakutkan mereka. Ini secara langsung menyebabkan energi Yuan di sekitarnya bergejolak dan mendidih dengan liar. Membentuk. Tiba-tiba, kelompok Ying Wanwan mengeras. Setelah itu, mereka semua membentuk segel misterius dengan tangan mereka sebelum riak aneh mulai menyebar. Formasi mulai bergetar hebat, kabut putih naik. Setelah itu, benteng kuno yang besar benar-benar muncul di atas formasi entah dari mana. Benteng kuno tampak relatif tua dan tidak terlihat seperti tempat yang mewah. Lingkungan benteng juga ditutupi dengan simbol misterius dan tidak jelas. Sementara itu, fluktuasi misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata menyebar. Apakah ini benteng leluhur? Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap benteng kuno ini yang muncul di dalam formasi dengan panas liar di mata mereka. Apakah ini benda yang ditinggalkan oleh leluhur simbol legendaris itu? Saat ini, ada penghalang cahaya di luar benteng membentuk penghalang alami yang mencegah siapapun masuk. Jelas, tidak semua orang bisa memasuki tempat seperti ini. Lindong mengangkat kepalanya untuk menatap benteng kuno itu. Benteng leluhur? Segera setelah itu, dia berbalik untuk melihat Ying Wanwan yang berdiri di depannya. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Apa kamu baik-baik saja? Saat ini, Ying Wanwan memiliki ekspresi sedikit pucat di wajahnya yang cantik. Dia menghadapi Lindong sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia diam-diam menyimpan tangan kecilnya yang halus di dalam lengan bajunya sebelum dia berkata, "Ayo masuk bersama." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menuju ke benteng leluhur. Ketika Lindong melihat ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika Ying Wanwan mendekati benteng, simbol es di tangannya berkedip 2 kali. Segera, penghalang cahaya di luar formasi perlahan terkoyak. Tubuh Ying Wanwan bergerak sebelum dia berlari ke dalam. Lindong dengan cepat mengikutinya. Kakinya baru saja mendarat di benteng leluhur ketika dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut hanya untuk menyadari bahwa ada tetesan air hujan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di dalam benteng leluhur. Sepertinya tetesan hujan ini bisa mengapung karena tidak mendarat di tanah. Ketika Lindong mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu dari mereka, hatinya tiba-tiba bergetar.
Ini karena dia menyadari bahwa ada fluktuasi reinkarnasi yang tersembunyi di dalam tetesan hujan ini. Sungguh ciptaan yang menakutkan. Lindong benar-benar bingung. Ini hanya bagian luar benteng leluhur, Ying Wanwan berkata dengan lembut. Namun, langkah kakinya tidak berhenti saat dia langsung menuju bagian terdalam dari benteng leluhur. Lindong dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya melintasi banyak halaman sebelum akhirnya tiba di bagian terdalam benteng leluhur. Saat ini, alun-alun dipenuhi pepohonan hijau yang rimbun yang memancarkan riak reinkarnasi yang kuat. Lindong memusatkan perhatiannya di tengah alun-alun batu. Di tempat itu, dia melihat patung batu sedang memegang tongkat kayu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat melihat wajahnya. Lindong merasa seperti ada cahaya misterius yang tak tertandingi melonjak di wajah itu yang mencegah siapapun untuk menyelidikinya. Lindong tiba-tiba menyadari bahwa 3 simbol kuno di dalam tubuhnya mengeluarkan suara mendengung. Suara itu penuh hormat, menyebabkan kejutan di dalam hatinya semakin kuat. Selain leluhur simbol, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuat simbol kuno mengungkapkan emosi seperti itu? Apakah itu leluhur simbol? Lindong bertanya dengan hati-hati. Ying Wanwan mengangguk dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke depan patung batu sebelum dia berlutut dengan lembut. Setelah melihat ini, Lindong juga berlutut di sampingnya. Mengabaikan kekuatan leluhur simbol, hanya keinginan yang terakhir untuk melindungi dunia ini sudah cukup untuk membuat Lindong berlutut dan menghormatinya dengan tulus. Master, Ying Wanwan memandangi patung batu itu sebelum kesedihan dan kerinduan muncul di matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bersujud 3 kali di depan patung batu itu sebelum akhirnya berdiri. Ying Wanwan lalu berkata, ada tempat latihan yang dibuat oleh guru di dalam patung batu ini. Aku akan mengantarmu ke dalam. Selain itu, kecuali kamu berhasil membuat istana ilahi, kamu tidak akan bisa keluar. Hah? Lindong tercengang. Dia tertawa pahit. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Ying Wanwan menggunakan mata biru esnya yang cantik untuk menatap Lindong sebelum dia bertanya, kenapa kamu meragukan dirimu sendiri? Lindong menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sebelum menarik Ying Wanwan ke pelukannya. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, jika kamu yakin, seperti yang aku katakan, aku pasti akan melampauinya. Ying Wanwan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Lindong sebelum dia berkata, tempat latihan di dalam patung batu memiliki rasio lengkung waktu 1:10. Sebelumnya, kekuatanmu telah melonjak terlalu cepat. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatanmu. Lindong mengangguk. Leluhur simbol benar-benar luar biasa. Dia bahkan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya, seperti mendistorsi aliran waktu. Masuklah. Ying Wanwan dengan lembut mengayunkan tangannya sebelum patung batu itu mulai menggeliat. Setelah itu, lingkaran cahaya muncul. Ketika Lindong melihat ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanpa basa-basi lagi, dia memasuki lingkaran cahaya di depan mata Ying Wanwan. Lingkaran cahaya itu bergetar sebelum menghilang secara diam-diam. Ketika Ying Wanwan melihat pemandangan ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan kecilnya dari bawah lengan bajunya. Saat dia melihat tangan kanannya yang berubah, emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Tangan kecil Ying Wanwan kini tampak seperti balok es yang telah dibekukan selama puluhan ribu tahun. Ada banyak bunga seperti simbol es yang diukir di atasnya. Ketika dia mengepalkan tangan kanannya dengan lembut dan merasakan kekuatan menakutkan yang melonjak di dalam, ekspresi di dalam matanya menjadi semakin kompleks. Kekuatan yang begitu akrab. Terdengar hela nafas dari belakang. Ying Wanwan menoleh dan melihat Master Kegelapan berdiri di belakangnya. Ketika Master Kegelapan melihat tangan Ying Wanwan, dia tertawa pahit. Dia tidak tahu apakah dia harus putus asa atau bersuka cita. Ying Wanwan tersenyum ke arah Master Kegelapan dan berkata, untungnya hanya satu tangan yang bermutasi. Master Kegelapan memegang tangan kecil sebening kristal es milik Ying Wanwan. Segera, ia merasakan dingin yang menakutkan dan sakit yang menyengat di telapak tangannya. Master Kegelapan bergumam, kekuatanmu secara bertahap akan mulai merembes keluar sampai akhirnya menyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, kamu akan menjadi seperti kamu yang dulu. Ying Wanwan terdiam sejenak. Tidak perlu terlalu khawatir. Aku mungkin masih bisa mempertahankan diriku bahkan setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku ini. Senyum di wajah Master Kegelapan terlihat sedikit pahit. Master Kegelapan melihat ke patung batu itu sebelum dia menghela nafas. Jika dia keluar dan melihat keadaanmu saat ini. Ying Wanwan menggunakan mata biru esnya yang cantik untuk menatap patung batu itu sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata,
Orang bodoh itu selalu berusaha untuk melampauiku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa akan begitu mudah untuk melampauiku? Dengan pemikiran yang sama, Master Kegelapan juga mengangguk. Melampaui adik perempuan junior, ini memang prestasi yang hampir tak mungkin. Bahkan di antara 8 dari mereka, leluhur simbol pernah berkata bahwa Master S mungkin satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mencapai levelnya. Mudah-mudahan orang ini akan dapat membentuk istana ilahi. Kalau tidak mungkin dia bisa melampauimu, kata Master Kegelapan. Dia bisa melakukannya. Ying Wanwan tersenyum, kemudian dia mengambil sarung tangan panjang putih salju yang sempit sebelum dia menggunakannya untuk menyembunyikan tangan kecilnya yang agak bermutasi. Setelah itu, dia menggambar dengan ujung jarinya sebelum simbol sedingin es mendarat di sarung tangan. Akhirnya, simbol itu bersembunyi. Aura dingin menakutkan yang dipancarkan dari tangan Ying Wanwan berangsur-angsur menghilang setelah simbol itu bersembunyi. Master Kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Pada saat ini, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebuah suara menggelegar terdengar. Setelah itu, Master Api dan yang lainnya bertanya kepada Ying Wanwan setelah mereka tiba di tempat ini. Ying Wanwan mengikat rambut panjang biru esnya. Sementara itu, aura dingin mengalir di matanya yang cantik. Karena aliansi di Laut Iblis Kekacauan telah terbentuk, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengandalkan mereka untuk melawan Yimo. Ayo, pergi dan cari orang-orang itu. Aku punya perasaan bahwa mereka merencanakan sesuatu. Karena itu, yang terbaik adalah menemukannya sesegera mungkin. Membuat Yimo mengamuk hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian kita dan mencegah kita mengganggu mereka. Master Api dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Selain itu, mari kita pilih beberapa ahli panggung samsara yang berpotensi dan biarkan mereka memasuki benteng leluhur untuk berlatih. Jika perang dunia lain meletus, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Ying Wanwan berpikir sejenak. Kemudian, dia memiringkan kepalanya sebelum dia berkata, izinkan King Tan untuk memasuki istana bagian dalam untuk berlatih. Istana bagian dalam dianggap sebagai tempat yang relatif penting di dalam benteng leluhur. Meskipun lebih rendah dari tempat latihan yang dapat mendistorsi aliran waktu, itu jauh lebih baik daripada tempat latihan lainnya. Karena King Tan dan Lindong adalah saudara laki-laki dan perempuan, Ying Wanwan ingin memberikan perlakuan yang lebih baik kepada King Tan. Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi. Ying Wanwan memimpin dan berjalan ke depan setelah mengatakan ini. Tepat ketika dia hendak berbelok di sudut, dia sekali lagi menoleh dan menatap patung batu itu dalam-dalam. Sementara itu, dia mengepalkan tangan kecilnya yang sekarang mengenakan sarung tangan putih salju. Lindong, kamu pasti akan berhasil. Aku akan menunggumu. Begitu Lindong melangkah ke patung batu, dia jelas merasakan dunianya berputar. Bintang-bintang bergeser sebelum sensasi pusing samar muncul di benaknya. Dia baru saja akan menghilangkan rasa pusing ini ketika dia menyadari bahwa tempat di depannya telah berubah secara drastis. Sebuah altar kuno telah muncul di depan Lindong. Sementara itu, di sekitar altar ada tangga batu yang menjulang tinggi mengarah ke awan. Sebuah futon yang agak rusak terletak di atas tangga batu ini. Lindong menaiki tangga batu itu sebelum dia perlahan naik menuju altar. Akhirnya, dia sampai di puncak. Kasur tua dan rusak itu sepertinya terbuat dari rumput dan hampir tidak menarik perhatian. Namun, Lindong mampu mendeteksi aura kuat di atasnya. Ini ditinggalkan oleh leluhur simbol. Ini seharusnya menjadi tempat di mana leluhur simbol pernah berlatih. Aku tampaknya bisa membentuk istana ilahiku di sini. Lindong menggosok kepalanya saat dia merasa sedikit tertekan. Meskipun energi mentalnya telah maju ke tingkat master simbol tertinggi, dia tahu kesenjangan mengerikan yang ada di antara tingkat kultivasinya dan tingkat master istana ilahi. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus menyelesaikannya, ucap Lindong. Lindong melengkungkan bibirnya. Setelah Ying Wanwan membuka benteng leluhur, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jika tebakannya benar, melakukan itu pasti merugikan Ying Wanwan dalam aspek tertentu. Namun, Ying Wanwan sengaja menyembunyikan fakta ini darinya. Aku tahu sangat sulit untuk melampauimu, namun bukan berarti aku menyerah sekarang. Lindong tersenyum. Segera, dia perlahan duduk di futon tua dan rusak itu sebelum dia menutup kedua matanya. Kemudian, pikirannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam istana Niwannya. Menciptakan istana ilahi pada dasarnya berarti mengubah istana Niwan seseorang menjadi istana ilahi. Namun, hanya langkah ini saja tampaknya praktis tidak mungkin dari sudut pandang tertentu. Istana Niwan adalah sesuatu yang terbentuk secara alami. Selain itu sangat misterius dan tidak seperti Dantian. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyelidikinya. Ini karena istana Niwan biasanya berkeliaran. Selain itu, kadang-kadang itu mungkin hanya setitik cahaya yang sangat redup. Namun, itu mengandung semangat energi mental seseorang.
jika dantian seseorang dihancurkan, seseorang mungkin masih bisa bertahan. Namun, jika energi mental seseorang terhapus, seseorang akan menjadi sayur tanpa kesadaran. Faktanya, penciptaan istana ilahi kemungkinan besar dapat melukai istana niwan seseorang, yang pasti akan melukai jiwa energi mental seseorang. Pada saat itu, istana ilahi seseorang tidak hanya akan gagal terbentuk, tetapi seseorang juga akan menjadi sayuran. Namun, ketakutan ini jelas tidak mampu menggoyahkan tekad Lindong. Jika dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melakukan kontak dengan kekuatan ini, dia tidak akan melangkah jauh dalam perjalanan kultivasinya. Pada saat itu, dia hanya bisa bermimpi jika dia ingin melampaui Master S. Lindong duduk dengan tenang, namun pikirannya telah memasuki dunia lain. Petir berkumpul, badai bertiup, es jatuh seperti hujan. Itu persis seperti adegan keras yang terjadi selama era kekacauan. Ini adalah istana Niwan Lindong. Pikiran Lindong melayang di dalam istana Niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya mulai berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi tubuh energi mental yang penampilannya persis sama dengan Lindong. Tubuh energi mental Lindong sedang mengamati istana Niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Segera, dia memberikan senyum tipis. Ini karena dia bisa merasakan energi mental yang besar dan kuat melonjak di tempat ini. Namun, jelas bahwa jika dia ingin membentuk istana ilahi, energi mentalnya harus lebih keras dan lebih hidup. Di masa lalu, dia fokus pada kultivasi energi yuannya dan sedikit lalai dalam hal kultivasi energi mentalnya. Namun, karena dia ingin membentuk istana ilahi sekarang, dia harus menebusnya. Ini akan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Untungnya, dia punya cukup banyak waktu sekarang. Ini karena waktu di tempat latihan ini 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Oleh karena itu, menghabiskan 10 tahun di sini setara dengan menghabiskan 1 tahun di luar. Dengan demikian, Lindong dapat menggunakan waktu ini untuk melatih berbagai aspek energi mentalnya dengan benar yang kurang darinya. Tubuh energi mental Lindong menghembuskan nafas putih dari udara. Setelah itu dia duduk. Di sekitarnya, petir dan angin topan yang liar dan ganas terus melolong di sekelilingnya, namun mereka tidak pernah menyentuh tubuhnya. Setelah memasuki kondisi meditasi, energi mental yang luas dan perkasa di dalam istana Niwannya tiba-tiba berubah menjadi benang. Mereka mulai masuk ke tubuh Lindong melalui lubang hidungnya. Segera setelah itu, mereka keluar dari dalam tubuhnya. Namun, ketika mereka muncul, utas energi mental itu semuanya lebih keras dan lebih hidup dari sebelumnya. Selain itu, mereka juga berkilauan samar. Saat Lindong terus menghirup dan menghembuskan nafas, peningkatan jumlah energi mental mulai menyembur ke arahnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi sekelompok kabut putih tebal dan melilit tubuhnya. Lindong duduk dengan tenang di dalam, sementara itu tubuhnya seperti patung. Waktu dengan tenang mengalir di dalam istana Niwan yang liar dan penuh kekerasan ini. Sementara itu, angka itu terus tidak bergerak. Bahkan, seluruh tubuhnya tampak tertutup debu. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.